info di webinar kali ini ya. Dan juga tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan juga keluarga ya, dan juga umatnya, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk berikutnya ya, untuk mempersingkat acara kita kali ini ya, kita akan, karena waktunya cuma hanya berapa menit untuk ini, Guru Nadia, untuk pemaparan materi. Gimana Guru Nadia? Saya akan izin share dulu ya, share screen ya guru-guru, untuk mempersingkat acara. Oke, lanjut ke, apa sudah terlihat Bapak Ibu Guru? Sudah terlihatkah? Sudah ya? Baik. Psikoedukasi digital parenting. Ya. Ini baik, alhamdulillah sudah ya. Saya akan lanjutkan. Ini adalah pola asuh baru menyiapkan anak di era digitalisasi. Sebenarnya bukan, kita menggabungkan sih, nggak semuanya baru, tapi kita akan belajar lebih membangun kesadaran untuk psikoedukasi ini ya. Nah, yang pertama, maaf bentar saya. Nah, ini tadi sudah dipaparkan juga. Kebetulan sekarang juga saya mendampingi sekolah SD SMP Islam Al-Falah di daerah Bojonggede, dan juga ada beberapa sekolah juga. Kita langsung masuk, apa sih kalau ngomongin tentang psikoedukasi ya? Yang kepikiran pasti apa? Oh, psikologi gitu ya. Nah, psikoedukasi sendiri sebenarnya dari kata psikologi edukasi, yang merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau keluarga untuk memperkuat strategi coping atau cara khusus dalam mengatasi permasalahan psikologis atau perubahan mental yang dialami oleh individu. Ya, ini menurut Motagifur dan Bickerton ya. Nah, sebenarnya di sini psikoedukasi ini membantu guru dan orang tua memahami perasaan anak dengan lebih dalam, sehingga mereka dapat hadir, mendengarkan, dan menguatkan anak di setiap proses tumbuh kembangnya. Itulah psikoedukasi. Nah, namun untuk lebih memahami lagi, kenapa sih masalah ini diangkat gitu ya pada webinar kali ini? Karena ya kita mungkin juga pernah mendengar baru-baru ini ya, seorang anak kelas 4 SD, usia 10 tahun, ada apa Bun? Ada apa Guru? Melakukan bunuh diri. Bunuh diri. Betul. Nah, hal ini terjadi, kenapa? Ternyata banyak aspek ya, banyak aspek. Padahal tempatnya terpencil, tidak punya gadget, kok masih bisa melakukan terjadi adanya bunuh diri, apalagi kalau yang berhubungan dengan gadget. Nah, untuk kita mengetahui lebih dalam, kita akan nonton videonya bareng-bareng dulu ya. Kita akan nonton video dulu untuk memahami dulu apa sih sebenarnya yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Saya izin, saya ini dulu. Maaf. Apakah terlihat Guru? Belum ada Guru. Bentar. Belum ada Guru. Nah, ini nih. Ini baru bisa. Sudah terlihat Guru? Sudah Guru. Oke, saya izin menonton dulu ya. Oke. Silakan ditonton dulu ya. Who died by suicide just after 3 a.m. on the 16th of February 2022. Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, they all played their deadly part. Prime Minister, why did you decide to spotlight this issue on the global stage? We responded to the concerns of parents, most dramatically parents who'd lost their children. No parent should have to
say goodbye to a little one. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Jawabannya bukan menyalahkan anak-anak. Ini rasanya tentang kita, orang dewasa, yang sering abai menyiapkan anak-anak menghadapi dunia yang kita ciptakan. Yang seringkali ditakutkan, pada kenyataannya pernah benar terjadi. Ada yang sampai kehilangan nyawa akibat apa yang dikonsumsi dari layarnya. Dan ia anak-anak. Awal 2024, seorang anak SD di Banyuwangi mengakhiri hidup karena pengaruh konten digital yang tidak sesuai dengan usianya, menjerumuskannya dalam imajinasi yang fatal. Data-data ini valid. Media sosial punya pengaruh besar pada kesehatan mental anak-anak dan remaja. Mereka sulit lepas dari tayangan, cerita, pendapat, atau kata-kata paling kejam dari orang-orang yang bahkan tidak pernah mereka kenal secara pribadi. Membayangkan seorang anak usia 10 tahun yang sedang bermain game di gawai. Ia tertawa, Bapak, dia bercanda dengan orang tuanya, dia kelihatan nyaman. Namun tanpa disadari hanya dengan satu klik yang salah, anak itu bisa terpapar dengan konten yang tidak pantas. Hanya dengan satu pesan yang salah terkirim, anak itu bisa menjadi korban predator digital. Dan hanya dengan satu kepercayaan yang salah, anak itu bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Analogi itu nyata. Satu klik yang keliru bisa menyeret anak masuk ke ruang gelap dan kejam. 28 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan PP Tunas, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Lewat peraturan ini, anak di bawah 18 tahun kini hanya bisa mengakses platform digital dengan persetujuan orang tua. Platform digital juga diwajibkan memfilter konten berbahaya, memverifikasi usia pengguna, dan dilarang memanfaatkan data anak untuk bisnis. Pelanggar bisa dikenai sanksi tegas, termasuk pemutusan akses. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Kini, hal ini jadi persoalan dunia, isu yang bahkan dibicarakan khusus dalam high-level meeting di sidang umum PBB. Saya datang meliputnya, menyaksikan dunia bicara tentang anak-anak. Kelompok paling rentan di tengah kemajuan teknologi tanpa batas. Dunia sedang berdebat tentang bagaimana melindungi mereka. Ketika ancaman besar bukan lagi datang dari orang asing di jalan atau bayang-bayang luar rumah, mara bahaya itu datang dari genggaman mereka sendiri. Dari gedung tinggi PBB di New York, keresahan ini menemukan wujud paling menyentuhnya lewat kisah seorang ibu dari Australia, Emma Mason, yang kehilangan putrinya bernama Tilly, remaja 15 tahun yang menjadi korban perundungan dan pelecehan daring, lalu memutuskan
mengakhiri hidup. Kisah yang pilu dan sayangnya bukan satu-satunya. I am the mother of Matilda Pilly Rosewarne, who died by suicide just after 3 a.m. on the 16th of February 2022. 1,317 days ago. She was just 15 years old. Exhausted and broken, she just couldn't fight anymore. She climbed on the top of the backyard treehouse. She slipped the noose around her neck and stepped off into whatever experience eventually awaits us all. That was the 12th time Pilly had attempted to take her life. And that was it. She left us. Our brave, shattered little girl. And social media played a direct role in her death. Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, they all played their deadly part. On the 14th of February 2020, Tilly attempted suicide for the first time. But for me, the pivotal moment happened on the 23rd of November 2020. A fake nude photo of her, doctored by a fellow student, was circulated on Snapchat, reaching at first 5 children, then 300 children by 4 p.m. and by 6 p.m. over 3,000 children. This was death by bullying, but it was enabled by social media. Dari duka yang mengguncang satu keluarga menumbuhkan kesadaran negaranya. Australia tak ingin terulang tragedi serupa. Di markas PBB, dunia menyoroti langkah berani negeri itu memberlakukan batas usia minimal 16 tahun untuk bermedia sosial. Sebuah kebijakan yang dipimpin langsung Perdana Menteri Anthony Albanese. On the 10th of December, Australia will introduce social media age restrictions that go further than any country has ever done before. It is 1 year since we passed the legislation through the Parliament with bipartisan support through both of our houses. We have used this 1 year period to then engage with how to maximise the delivery of this important reform. Not cutting access to publicly available content, but delaying the ability to set up social media accounts from the current age of 13 up to the age of 16. Hence the title of the campaign, 36 months. This is a sensible but an overdue step to protect young Australians at a critical stage of their development, giving them 3 more years to build real-world connections and online resilience. Kekhawatiran serupa juga disuarakan dari Eropa. Pemimpin Uni Eropa menegaskan dunia maya harus punya pagar yang jelas. Di balik layar dan algoritma, ada satu harapan sederhana, agar anak-anak tetap bisa menjadi anak-anak. These apps are working as they are designed to attract and addict children to manipulative algorithms that are ultimately geared, let's be frank, as you said, Emma, to return profits to the tech companies. This business is not for charity. But parents live with the risks and harms of this every single day. Cyberbullying, the encouragement of self-harm, online predators, addictive algorithms. It is up to us to step up for the next generation. In Europe, we have already been taking steps forward. We have begun to work on requiring effective age verification so that even online and especially online, kids can just be that, kids.
Saya menemui langsung Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Baginya, ini isu yang bersifat universal. Konsekuensi terburuk bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja. Karenanya pemerintah butuh turun tangan. Prime Minister, why did you decide to spotlight this issue on the global stage? We responded to the concerns of parents, most dramatically parents who'd lost their children. No parent should have to say goodbye to a little one. And what we heard from Emma today was very powerful. The loss of Chile is something that's heartfelt. And so this is something that has been discussed after school by parents, discussed on the sideline of sporting events. The concern is universal. People not knowing what the access that their children have to social media, most dramatically, of course, causing children to not see any way to end the bullying or the concerns that they have, except Baik, Masya Allah ya. Gimana Bapak Ibu? Setelah melihat tayangan tadi, seperti apa sih dunia yang sekarang lagi berjalan di depan kita? Mulai kebayang nggak, Bapak Ibu? Miris, sangat miris ya, Bu. Ya, seram. Ya, seperti itulah dunia maya yang sekarang ini. Dan kita harus melek. Ya, saya izin kembali share screen untuk materi. Jadi sekarang lebih kita pahami ya, kembali tentang materi ini, apa sih itu psikoedukasi. Oke. Dan sekarang, era sekarang, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah mulai memahami sebenarnya apa sih, sekarang kita udah lagi masuk di era apa sih. Dulu kita era fuka itu lebih kepada banyak benturan dari eksternal gitu ya. Tapi sekarang bahkan oleh para antropologis ya, James Esquio, dia memberi nama era dari tahun 2020 sampai sekarang ini, itu era Bani. Nah ini mungkin yang banyak juga ternyata dosen-dosen juga banyak yang baru tahu gitu. Saya juga gitu ya. Dan ini pembicaraan kita di teman-teman yang bergerak di bidang mental health ini sekarang udah mulai bergerak nih, menyuarakan tentang Bani ini gitu ya. Era Bani ini sebenarnya bukan hal baru, tahun 2020 ini sudah mulai booming gitu ya. Jadi sebuah dunia yang detail, rapuh ya, anxious, cemas. Jadi dunia sekarang ini seperti ini eranya, rapuh, cemas, non-linear. Sekarang coba Bapak Ibu mungkin banyak berseliweran tentang dunia dalam kegelapan, ya kan? Terus ada incomprehensible, jadi sulit dipahami. Bahkan non-linear ini maksudnya sudah nggak jelas nih sebab akibat. Dulu kan sebab akibat sederhana gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dulu kita anggap stabil, sekarang udah ternyata sangat rapuh. Kepastian tentang masa depan telah hilang, digantikan oleh rasa cemas yang terus-menerus. Logika sebab akibat yang sederhana tidak lagi berlaku. Sekarang sebabnya bisa ini, akibatnya belum tentu itu, gitu ya. Dan banjir informasi membuat kita kewalahan untuk bisa memahami dunia ini sepenuhnya. Itu aja kalau kita sebagai orang dewasa aja belum tentu kita bisa memahami ini, apalagi bayangkan apalagi jika ini terjadi pada anak-anak kita, murid-murid kita gitu ya. Nah, di atas fondasi dunia yang mulai retak ini ada satu gugatan eksistensial yang kini menggema. Ketika semua pengetahuan bisa diunduh dari awan digital, dari cloud, ya, dari Google, apalagi sih yang bisa ditawarkan oleh dinding-dinding bata sebuah sekolah? Apa sih yang bisa ditawarkan oleh dinding-dinding bata sebuah rumah yang katanya nyaman untuk anak-anak kita? Itu pertanyaannya. Kira-kira nih saya lempar dulu ya kepada Bapak Ibu guru semua. Apa yang bisa kita tawarkan dengan era yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu guru? Apa yang bisa kita tawarkan di sekolah?
apa yang bisa kita tawarkan di rumah kita. Silakan boleh dituliskan di kolom chat. Ya, kasih sayang, betul, apa? Ini Bapak apa Ibu nih? Betul sekali, Guru Raihan. Dan perhatian, kasih sayang dan perhatian seorang ibu. Ya, oke. Kita lanjut, luar biasa, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Yang kita tawarkan, Guru Nadia, kenyamanan, betul. Ya, semua yang disebutkan oleh Bapak Ibu guru hebat itu betul semuanya ya. Nah, kita akan lanjut next. Ya, quality time ya, Mbak nih. Quality time, Masya Allah. Rasa aman ya. Oke. Sekarang kita udah tahu nih, era yang sedang kita hadapi sekarang adalah era Bani. Kita udah nggak bisa lagi menutup mata bahwa dengan begitu pesatnya teknologi informasi ini luar biasa sekali akan mempengaruhi anak. Nah, ini yang perlu kita pahami sekarang adalah 0 sampai 8 tahun pertama anak kita ya. Otak anak ini sedang ngebut. Jadi di tahun-tahun pertama hidup itu emang otak anak itu membentuk lebih dari 1 juta koneksi saraf per detik. Dan nggak akan berulang lagi secepat ini. Ini menurut UNICEF ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu pernah lihat anak usia di bawah 1 tahun sudah pegang gadget? Saya pernah lihat. Pernah lihat? Pernah lihat, Guru. Ya, sering Guru. Bahkan anak yang di bawah 1 tahun 8 bulan sudah ada yang makan konsumsinya gadget. Betul sekali Guru. Jadi saya pernah menemui anak usia 6 bulan, dia sudah punya tablet sendiri. Tabletnya untuk main, untuk nonton. Mungkin maksudnya sih nonton video-video yang edukasi, tapi ternyata orang tua belum memahami sebenarnya usia berapa sih mereka boleh melihat layar gitu ya. Nah, sebenarnya yang mereka butuhkan apa di usia 0 sampai 8 tahun pada saat otak anak ini sedang ngebut itu adalah pengalaman sehari-hari sebenarnya. Justru yang sederhana, diajak ngobrol, dibacakan buku, diajak main. Kenapa? Karena disinilah fondasi karakter anak itu dibentuk. Fondasi emosi, kemampuan belajar seumur hidupnya justru dibentuk di usia 0 sampai 8 tahun. Dulu saya kemana-mana bawa anak 3 itu, saya selalu membawa buku gambar dan krayon dan juga pensil. Itu udah pasti. Jadi tapi yang bagusnya zaman dulu masih tidak terlalu terpapar dengan gadget ya. Baru-baru inilah mereka terpapar dengan gadget. Nah, apalagi? Nah, yang kita harus lakukan, jadi ajak anak, misalnya sepekan sekali, ini PR banget sebenarnya, literasi Indonesia kan juga sangat rendah gitu ya. Jadi, sepekan sekali itu diajak ke perpustakaan, itu sangat membantu sekali untuk bisa, walaupun mereka belum bisa baca, tapi mereka udah bisa ngomong, misalnya umur 2 tahun, setahun udah bisa ngomong. Saya bawa anak saya, setelah anak saya bisa ngomong, saya akan bawa mereka ke perpustakaan. Apapun yang mereka buka, enggak dibacakan, tapi dilihat. Tapi minimal memperkenalkan bahwa mereka jadi mencintai buku. Dan itu adalah sebenarnya kita sedang membangun fondasi. Ya. Dan yang kita lakukan di rumah dan di sekolah hari ini, di usia anak 0 sampai 8 tahun ini, adalah investasi 20 tahun ke depan. Itu yang harus kita pahami. Dan kalau kita balik lagi flashback dengan peristiwa yang baru-baru terjadi itu ya, usia 10 tahun, bahkan saya secara nyata, saya pernah megang kelas, dan anak ini saya dapat info dari kelas 3 SD itu mau bunuh diri. Coba, kelas 3 SD berarti umurnya baru berapa tahun, Bapak Ibu guru. Kelas 3 SD dan dia sudah punya niatan untuk bunuh diri, dan dia pernah melakukan percobaan bunuh diri ya di sekolah. Ya. Jadi luar biasa, tapi ternyata treatmentnya itu simple. Apalagi kalau untuk anak SD ya, itu lebih simpel lagi sebenarnya.
Ya seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan, kasih sayang, quality time gitu ya. Dan kalau kita mau kulik lebih dalam, sebenarnya pas saya undang orang tuanya pun, itu ternyata ada luka batin pengasuhan waktu orang tua itu masih kecil, dan itu terbawa. Saya belum lama ini saya mengisi parenting di sebuah TK di Depok. Ada seorang ibu, dia bilang, saya gimana ya supaya saya tidak memukul anak. Padahal saya tahu sesudah mukul saya menyesal. Tapi kenapa setiap dia bikin salah saya langsung refleks memukul mulutnya misalnya gitu. Jadi itu ternyata itu adanya di alam bawah sadar kita terbentuk. Jadi si ibu itu kena luka batin dan itu yang harus dilepaskan. Ya, lepaskannya banyak caranya. Nanti kita mudah-mudahan kalau waktunya cukup, kita akan belajar praktek dulu ya. Yang manfaat. Oke, lanjut ya. Next slide. Jadi anak sekarang tuh makin pintar teknologi ya, tapi memang belum tentu makin kuat literasi dan karakternya. Apalagi sekarang kan banyak sekali video-video pendek ya guru ya. Dan guru video-video pendek ini kan bikin anak itu susah fokus. Karena yang laku kan sekarang short video pasti itu ya. Dan itu bikin anak itu makin sebenarnya ada video satu lagi tentang gimana sih cara otak kita tumbuh gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang senangnya hanya menonton short video, maka otak yang saraf yang tumbuh hanya di satu tempat, itu memori pendek. Tapi kalau yang senang membaca buku, menulis misalnya ya, menulis tangan, itu dia adanya di memori jangka panjang gitu. Nah, gawai, sebenarnya gawai ini masalah nggak sih? Sebenarnya gawai itu sebenarnya alat saja. Manfaatnya ada, tapi memang risikonya juga serius. Nah, tentu saja saya juga menggunakan ini ya Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas. Saya misalnya, tapi tentu dengan catatan. Jadi kita ada kesepakatan dulu di kelas, boleh bawa untuk pembelajaran, hanya digunakan untuk pembelajaran, setelah selesai itu harus dikumpulkan lagi di Walas. Lalu jika ada kedapatan menggunakan untuk misalnya main game, di luar game pembelajaran, itu kita ada konsekuensi yang kita sepakati bersama. Misal HP-nya ditaruh dititipkan dulu di Walas selama 1 hari misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau memang mau disepakati misalnya 3 hari atau misalnya 1 minggu mesti itu. Jadi itu akhirnya membuat anak untuk berpikir ulang seperti itu ya. Nah, risikonya yang paling parah saat ini ya, kasus gangguan mental remaja itu meningkat kurang lebih 30% tiap tahun. Bunda, Bapak Ibu guru. Salah satu pemicunya adalah tekanan media sosial. Jadi anak-anak ini kan sekarang udah aktif di TikTok. Mereka tuh referensi utamanya tuh bukan Google lagi gitu ya. Referensi utamanya tuh ChatGPT sama TikTok. Nah, ini luar biasa ini. Data Kemenkes 2024 sekitar 35% remaja 13 sampai 19 tahun itu punya gejala depresi ringan sampai berat terkait penggunaan media sosial berlebihan, dan ini saya jadikan penelitian tesis saya juga ya selama 2 tahun ini. Alhamdulillah itu memang benar gitu. Saya pengen cross check gitu ya data Kemenkes, dan memang saya lakukan ini pada 200 siswa ya, kelas 4 dan kelas 5, dan ternyata di kelas 4 itu hampir 55 sampai 60% setiap kelas itu siswanya mengalami depresi ringan sampai tahap berat. Luar biasa. Jadi valid gitu kan data ini. Karena saya juga melakukan cross check, melakukan survei ulang gitu dengan menggunakan tools psikologi yang sudah terstandar internasional gitu. Dan paparan konten negatif ini, cyberbullying dan kecanduan internet ini bisa memicu masalah emosi dan perilaku. Dan kenapa anak murid saya yang kelas 3 SD itu mau bunuh diri, terus dia juga punya, aku ntar kalau udah besar aku mau tinggal di Amerika karena aku mau hidup bebas, kayak gitu ya. Jadi ini karena paparan, tentu saja paparan konten-konten yang ada di digital ya, gadgetnya. Nah, apa sebenarnya kebutuhan anak atau murid ya? Yang dibutuhkan anak tuh kan bukan cuma les, apalagi sekarang ada TKA ya kan, beban lagi, beban psikologis mereka ya.
Ya itu tadi yang Bapak Ibu sebutkan tadi, itu semua benar. Ada kasih sayang, kelekatan. Seberapa banyak sih orang tua yang masih memeluk anaknya setiap pagi rutin? Saya ya berdasarkan wawancara yang saya lakukan itu ternyata nggak semua orang tua loh memeluk anaknya. Apalagi anaknya misalnya sudah dianggap sudah besar ke SD kelas 6, dia laki-laki, ibunya nggak mau meluk lagi gitu ya, atau anaknya nggak mau dipeluk gitu ya. Terus apalagi sih diajak ngobrol, didengarkan. Nah ini bukan, lebih sering saya dapati ya satu arah, belum ada yang bentuknya diskusi gitu ya, dua arah. Lebih kepada anak dengerin mama ngomong atau bapak ngomong gitu ya. Yang kedua itu bermain bebas, kreatif, lari, lompat, pura-pura, main pasir ya. Ini tuh sebenarnya laboratorium otak sebenarnya. Jadi saya ingat banget dulu waktu kecil tuh anak-anak saya tuh selalu melakukan ini, bermain bebas, kita main hujan-hujanan gitu, main pasir, main bikin perahu dari daun, lalu kita hanyutkan di sungai kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini justru adalah laboratorium otak, dia memicu rasa ingin tahu yang lebih tinggi gitu ya, dan juga membuat saraf-sarafnya itu bertumbuh. Terus tidur cukup dan makan bergizi. Nah ini anak-anak murid saya, berdasarkan kenyataan gitu ya, itu mereka belum pada tidur, mabar sampai pagi kadang-kadang ya. Nah itu luar biasa ini. Interaksi nyata, sebenarnya mata ketemu mata itu lebih penting daripada stimulasi dari layar. Dan rekomendasi umumnya di bawah 2 tahun itu sebaiknya tanpa layar. Benar-benar tanpa layar, nggak pernah dikenalkan gadget, TV, laptop, tablet, itu tidak diperkenalkan ya. Lalu nanti baru usia TK itu screen time, mereka udah pasti pada mulai senang screen time, tapi dibatasi. Dan ini catatan pentingnya, selalu didampingi, jadi bukan dibiarkan, udah cuma lihat sekilas, oh ya lagi lihat boneka. Ternyata Bapak Ibu, saya waktu itu pernah cek, jadi memang anak itu menuliskan misalnya boneka. Ya anak-anak TK yang udah mulai besar kan udah bisa menulis kan, bisa mengetik boneka. Tapi Bapak Ibu, inilah predator ini berkeliaran di mana-mana. Ini di paling bawah itu ada boneka seksual. Kan boneka juga masuk. Ya. YouTube, ya. Itu jadi ya luar biasa betapa kita nggak bisa meleng sedikit sebenarnya untuk mendampingi, itu memang penting. Makanya kenapa harus ada screen time yang dibatasi, terus ada pendampingan, itu gunanya gitu ya. Karena kita mungkin lihat anak cuma nulis boneka, tapi yang keluar dari algoritmanya tidak semua boneka anak-anak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi rumah, maka sekarang kita kembali, rumah itu adalah sekolah pertama dan terpenting. Tapi yang kita harus ingat, sekolah juga adalah rumah kedua untuk anak kita, anak murid kita ya. Yang pertama rutinitas harian sederhana ya, jam bangun, mandi, makan bareng. Masih ada nggak makan bareng sebelum berangkat misalnya gitu. Waktu main, ada waktu baca buku, masih ada nggak bacain buku sebelum tidur gitu ya. Ya waktu tidur. Lalu gerakan 1 jam tanpa gawai. Ini tolong kalau Bapak Ibu guru ya, ini bisa diterapkan juga di kelasnya, di ruang kelasnya, untuk dilakukan di awal tahun ajaran nih, bentar lagi ya tahun ajaran baru lagi. Kita bisa obrolin, diskusi, kolaborasi dengan orang tua murid ya, bahwa ini loh program kami gitu ya, program kelas kami bersama gitu ya. Terus apa yang bisa dikolaborasikan seperti itu, apa yang bisa dibantu oleh orang tua ya, itu harus diobrolin. Karena Kemenko ini sebenarnya pernah mengkampanyekan program ini ya, karena memang penggunaan gawai anak usia dini ini sudah hampir 39%. Coba, luar biasa ya. Ini sekarang ini akhir tuh akhir 2025, ini mungkin Januari mungkin beda lagi ya. Dan akses internet anak dini itu lebih dari 32%. Ya, luar biasa, ini tahun 2025 ya sumbernya. Nah, contoh aktivitas pengganti gawai ini juga kita masih ada nggak sih orang tua yang mau bermain peran, main beli-belian, dokter gitu ya,
permainan peran yang positif tentu saja gitu. Masih ada nggak sih bacain buku atau cerita bareng, atau coba ganti-gantian bikin cerita karangan imajinasi misalnya, spontan 5 menit misalnya gitu. Tentang temanya apa misalnya gitu. Itu kan melatih anak untuk bisa berpikir problem solving, lalu juga skillnya naik lagi ya. Lalu membantu pekerjaan rumah. Nah, ini juga sangat penting karena ini sederhana, ini belajar life skill, tapi ini sangat membantu perkembangan saraf anak ya, saraf otak di otak anak. Jadi lipat baju, nyapu ya, siram tanaman. Jadi tidak harus sempurna setiap hari, tapi mulailah dari satu kebiasaan yang konsisten. Next ya. Kerjasama orang tua dan guru. Ya, kita ini satu tim, bukan saling menyalahkan. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah menjadi guru, di rumah menjadi orang tua ya. Yang pertama, guru melihat anak di sekolah dan orang tua melihat anaknya di rumah. Jadi ini adalah dua sisi koin yang sama sebenarnya. Dan etika juga kita harus sampaikan juga kepada orang tua, ada etika grup WA ya, dan itu boleh taruh di deskripsi grup misalnya. Tidak mengeluh di belakang, tapi bertanya dan diskusi langsung dengan guru. Lalu berbagi tips positif, bukan yang hoax ya. Jika ada masalah, lakukan dengan personal, bukan di grup, seperti itu ya. Lalu catat pola di rumah, jadi saling sinkronize, yang di rumah seperti apa, yang di sekolah seperti apa. Biasanya ini sharing pengalaman sendiri gitu ya, praktik baik gitu. Saya kalau setiap dari awal tahun ajaran itu punya buku khusus catatan ya, yang random sih nyatetnya, sebenarnya tidak harus ada line-line-nya gitu ya. Saya nulis misalnya anak ini hari ini dia tersenyum misalnya gitu ya, ada kelebihan apa yang dia lakukan atau hal positif yang dia lakukan. Lalu apa, oh sekarang dia sudah berani maju ke depan. Jadi hal-hal kecil itu, pola itu dicatat setiap kita masuk gitu, sesuai dengan mapel kita misalnya ya. Dan yang keempat, diskusikan. Jadi apakah perlu langkah lanjut kalau memang anak sudah ada terdeteksi ya. Itu benar-benar tolong dibantu saling. Nah, ini saya juga kadang menemui orang tua yang susah banget diajak kerjasama ya. Seperti itu. Nah, next mungkin kita, untuk orang tua yang punya anak SD SMP nih, gimana nih kalau anak-anak yang sudah mulai ada PR, ujian, sudah aktif di media sosial. Nah, di usia ini kan tekanan belajar, pergaulan, media sosial ini makin besar ya. Nah, maka beberapa hal yang perlu dijaga adalah jam belajar dan jam tidur, itu yang paling penting ya, karena biasanya kalau saya bikin peraturan yang disepakati bersama, jadi disiplin positif di rumah, kalau main HP itu hanya maksimal sampai jam 10 harus sudah tidur ya. Anak diajak bicara, jadi bukan diperintah sih, lebih ke mana perasaan kamu, ajak diskusi, dampingi penggunaan media sosialnya, ingatkan. Bahkan kalau anak-anak yang senangnya by data, itu kita harus paparkan datanya. Maksudnya kita perlihatkan datanya seperti itu. Oke. Nah, ini ada dua cerita, dua kebiasaan berbeda. Yang anak A, sarapan sambil nonton YouTube. Ada Bapak Ibu guru, pulang sekolah langsung main HP ya. Sampai malam, terus susah tidur, gampang tantrum. Lah yang anak B, ada rutinitas, makan bareng, ada dia main bersama teman, ada waktu bacanya, sedikit waktu layarnya, lebih mudah fokus dan komunikatif. Nah, oke. Kalau jujur, anak kita hari ini lebih mirip A atau B? Lebih mirip mana? A atau B, Bapak Ibu guru? Boleh dituliskan. Lebih banyak A ya. Ada berapa? Lebih banyak A ya. Sepakat berarti ya. Karena lebih banyak A, apa satu kebiasaan yang paling mungkin kita ubah minggu ini? Coba. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Silakan tuliskan di kolom chat. Apa sih yang mau satu kebiasaan aja yang paling mungkin dilakukan di pekan ini, di minggu ini ke anak ya. Silakan dituliskan di kolom chat.
Sekarang badanku panas dan susuku tak turun. Anakku sangat lelah dan terus berdiri. Lebih baik aku bilang ke Ya, makan bersama. Ya. Tanya pengalaman di sekolah sebelum tidur. Oke, terus ada lagi? Stop main HP sambil makan. Ya. Itu harus konsisten berarti kita juga ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Terima kasih buat partisipannya ya, partisipasinya. Oke, kita lanjut lagi. Maka dimulai dari mana sih sebenarnya ya? Mulai dari rumah kita hari ini. Maka tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna. Nah, yang ada itu hanya orang tua yang mau belajar, guru yang mau belajar. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan bahwa pembelajaran kita hari ini berfokus pada murid? Sudah menerapkan? Boleh di-mute dulu? Oke, makasih. Ya, apakah sudah menerapkan untuk berfokus pada murid belajar itu? Jadi kita tidak selalu jadi yang paling murid telah mulai menemukan pembelajarannya sendiri. Lalu apalagi anak tidak butuh orang tua super, guru yang super, tapi juga orang tua yang hadir, ya, guru yang hadir mendengarkan. Nah, saya biasanya nih perubahan besar dimulai dari 10 sampai 15 menit kebersamaan berkualitas setiap hari. Nah, ini saya terapkan untuk anak-anak muda saya. Menit saja, 10 maksimal sampai 15 menit satu hari satu anak. Rolling, mereka ngobrol. Nah, ngobrolnya ngobrol apa? Ngobrolnya random, hobi mereka, cita-cita mereka, kesukaan mereka apa, makanannya, suka nonton apa, musiknya, suka musik apa, itu genre-genrenya, dan itu saya jadikan catatan semua. Kenapa? Nanti pas di pertemuan rolling berikutnya, itu kita akan jadi bahasan untuk kita ngobrol lagi dengan gitu. Dan ternyata anak-anak sampai bilang, kapan kita ngobrol? Emang kenapa, Kak? Menunggu obrolan? Iya, Bu, soalnya kalau di rumah kita nggak didengerin, katanya gitu. Akhirnya mereka mencari obrolan itu di sekolah. Alhamdulillah ya, di rumah kedua. Gimana kalau di rumah ketiga? Di rumah ketiga yang temannya yang kita nggak tahu, kenal di online. Sampai ada kejadian seorang anak murid, seorang anak perempuan dibawa selama 12 hari oleh laki-laki yang tidak dikenal di sosial media, di mana ya? Gitu ya. Itu luar biasa loh, 12 hari. Coba, lalu dikembalikan ke orang tuanya. Nah, itu banyak sekali ya. Dan saya lakukan ini juga kepada murid-murid saya. Ada selain ngobrol ya, kita juga mengajarkan regulasi emosi. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa praktek bersama nih, bagaimana sih regulasi emosinya gitu ya. Oke, lanjut. Maka untuk ini ada komitmen kecil, 1 jam tanpa gawe setiap malam misalnya, atau membacakan cerita 10 menit sebelum tidur, atau mengurangi marah-marah lebih banyak. Ya, silakan dipilih komitmen kecilnya. Boleh tuliskan di kolom chat dari 3 komitmen kecil ini apa yang Bapak Ibu akan pilih. Silakan. Oke. Komitmen kecilnya Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom chat. Dari 3 hal yang ini yang sudah ada, kira-kira apa yang akan dilakukan? Di banyak ngobrol, mengurangi marah-marah. 1 jam tanpa gawe, oke, mengurangi marah-marah. Wah, ini banyak yang mengurangi marah-marah ya kayaknya. Karena sudah lelah ya di sekolah atau di tempat kerja, jadinya udah capek. Masih tak terpenuhi. Ya, wah ini banyak sekali mengurangi marah-marah.
Oke, kita kayaknya perlu praktek gitu ya, karena ini banyak yang menuliskan mengurangi marah-marah. Kita akan praktek ya Bapak Ibu. Boleh saya minta tolong nanti di mute dulu semuanya. Ya, Pak Zain, boleh minta tolong di mute dulu. Boleh. Orangnya hilang, Bu. Sorry. Oke, sudah ada kah suara saya? Oke, Sudah, Bu. sudah ya. Oke, sip. Saya mohon izin fokus pada kita akan praktek. Jadi tolong HP di silent dulu ya, HP-nya tanpa suara, getar aja dulu. Kita fokus akan praktek bagaimana sih caranya kita bisa mengurangi marah-marah ya. Kita akan belajar meregulasi emosi dengan cara bersyukur. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Praktek nggak panjang-panjang dulu karena saya ambil yang sedikit karena ini udah saya praktekkan kepada anak-anak murid saya dan anak-anak murid saya ada dua yang sangat menonjol. Yang satu itu kalau jalan itu kayak gini, menunduk sampai bungkuknya itu hampir jatuh gitu kayak orang lagi ruku gitu ya. Itu makin dipanggil makin menunduk. Di sekolah juga sama dan dia nggak ada suara sama sekali ya. Tapi bukan bisu, tapi luar biasanya, ya. Gimana? Oh ya. Jadi luar biasanya justru anak ini setelah diterapkan untuk diajak bersyukur, regulasi emosi, anak ini berubah. Dan ada satu lagi anak murid saya bipolar. Jadi dia kecenderungannya berbeda. Dia kalau ngegambar itu wajah tidak ada bagian kepalanya. Jadi gambar orang lengkap, pakai baju dan segala macam, tapi hanya sampai leher. Di atasnya nanti ada tulisan-tulisannya, ya ceritanya lagi ngobrol gitu ya. Tapi luar biasa, tulisannya dia tanpa kepala, dia antisosial, dia ada bipolar gitu, kecenderungan bipolar. Nah, luar biasa dengan metode regulasi emosi ini, itu sangat bisa membantu anak-anak murid bisa jadi lebih baik dan yang tadinya sangat pemalu bahkan anxiety ya, sangat mudah cemas gitu ya. Dia sekarang kalau foto udah bisa gini, ya, udah bisa bergaya. Biasanya dia nggak pernah mau ngasih lihat mukanya. Oke, Bapak Ibu guru semua siap untuk praktek? Oke, saya izin untuk saya izin dulu. Oh ya, saya izin dulu stop presenting. Nanti saya cek dulu ya, apa terdengar atau tidak ya. Mohon maaf kalau agak melebar ini ya waktunya. Gak apa-apa ya, terlewat waktu. Oke. Sudah kedengaran kah suara musiknya? Sudah? Oke, silakan ambil posisi duduk yang nyaman, boleh sila, boleh duduk di bangku, tapi tidak bersandar. Duduknya tegak. Sudah? Ya, duduknya tegak. Duduk sila ataupun duduk di bangku tapi duduknya tegak tapi tidak bersandar. Sudah? Relax. Bahunya relax dulu. Musiknya belum terdengar, Guru. Musiknya belum? Belum, Guru. Ini? Gimana? Udah kedengar belum? Masih belum, Guru. Kecil sih. Mana ya? Atau mungkin yang lain ada yang sudah mendengar? Coba yang lain ada yang kedengaran? Belum, Guru. Oh, belum ya. Tadi udah dicek padahal ya. Suaranya emang ini, suara alam aja. Terdengar? Ada suaranya, Guru. Waduh, gimana nih? Bentar. Ya Allah. Tadi dicoba bisa ya?
Kalau ini ada nggak suaranya? Masih belum, Guru? Oh, belum ketemu. Iya, belum ada suaranya, Guru. Ya, belum terdengar ya? Oh, itu tadi ada sedikit. Ini terdengar? Putus-putus, Guru, suaranya. Oh. Coba ya. Terdengar sedikit kali ya? Oke, nggak apa-apa kalau memang nggak kedengeran. Oke. Kita nggak pakai musik apa ya? Mana nih? Tadi. Ini. Manage Bluetooth. Oh, ada Bluetooth. Apa nih? Belum. Oke, kita manual aja, kita nggak pakai musik. Kita sebenarnya sih untuk hariannya sih sebenarnya tidak harus, ini hanya untuk mempermudah saja ya. Mana sih? Oke, silakan ambil nafas dulu ya. Setelah duduk nyaman, silakan ambil nafas. Ambil nafas dari hidung, bilang ya, bilang subhanallah dalam hati. Napasnya 5-2-5 ya, 5 hitungan, jadi jangan cepat-cepat ya. Resapi, bayangkan seolah-olah ini adalah napas terakhir kita. Besok kita belum tahu nih, masih ada nggak di dunia ini, gitu ya. Ambil nafas sekali lagi. Subhanallah. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ambil nafas sekali lagi. Kedengaran masih suara saya? Ambil nafas sekali lagi, 5 hitungan. Subhanallah. Lalu hembuskan perlahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan rilekskan bahu pada saat ambil nafas sampai dadanya mengembang. Lagi kita langsung latihan nafas. Rasakan nikmatnya nafas ini. Langsung buat koneksi yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Allah itu sedang melihat kita dari arasnya. Bayangkan, lalu silakan Bapak Ibu semua senyum yang paling manis. Senyum yang paling manis buat Allah. Senyum yang paling manis buat diri sendiri. Kadang kita jarang tersenyum buat diri kita sendiri. Kita sering tersenyum pada orang lain, tapi kita jarang tersenyum pada diri kita sendiri. Berikan senyum yang manis, yang tulus dari dalam hati, sepenuh hati. Lalu ikuti saya, kita baca Al-Fatihah. Kalau yang beragama lain silakan ikuti sesuai agamanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita baca Al-Fatihahnya dengan suara yang minimal terdengar oleh telinga kita sendiri, ya. Karena kita sedang menterapi diri kita. Baca Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, Allah, terima kasih. Pakai suara yang telinga sendiri. Terdengar telinga kita sendiri. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Resapi sambil dibayangkan, sambil dirasakan. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih bisa bernapas ya. Menghirup udaramu yang segar. Terima kasih ya Allah. Pegang matanya. Pegang mata Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih bisa melihat ya Allah. Jadikan aku bisa melihat hal-hal yang baik ya Allah. Dengan izin. Terima kasih ya Allah hari ini. Pegang telinganya. Terima kasih ya Allah hari ini. Aku masih bisa mendengar ya Allah dengan izin. Terima kasih. Masih bisa mendengar suara burung. Masih bisa mendengar lantunan azan. Terima kasih ya Allah. Pegang mulutnya, bibirnya. Terima kasih ya Allah. Sambil ngomong yang terdengar oleh telinga kita. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih bisa berbicara ya Allah. Lidahku masih bisa merasakan masakan yang lezat dengan izin. Terima kasih ya Allah. Pegang tangan dan kaki Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Allah. Hari ini tangan dan kakiku masih bisa bergerak ya Allah dengan izin. Masih bisa melangkahkan kakiku mencari nafkah di jalan keridhaan. Terima kasih ya Allah. Resapi, kita lagi ngobrol sama Allah. Ya Allah, pegang, taruh dada, tangan kanan di dada yang kiri. Rasakan denyut jantung kita. Lalu bilang, terima kasih ya Allah, dengan sepenuh hati. Hari ini jantungku masih berdetak. Paru-paruku masih berfungsi dengan baik ya Allah. Dengan izin. Terima kasih ya Allah. Hari ini lambungku, pankreasku, ginjalku, ususku, dan seluruh organ dalam tubuhku masih berfungsi dengan baik dengan izin-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih punya keluarga ya Allah. Bayangkan wajah keluarga kita satu persatu. Terima kasih ya Allah, hari ini aku masih punya kedua orang tua. Bayangkan wajah ayah ibu kita. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih bisa lihat senyuman ibuku. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih bisa lihat senyuman ayahku. Dengan lelahnya dia mencari nafkah untukku. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih punya pasangan hidupku yang selalu menemaniku hingga ke surga nanti. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih punya rumah tempat aku bernaung dari panas dan hujan bersama keluargaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih punya kendaraan yang bisa mengantarkanku ke tempat-tempat yang baik ya Allah dengan izin. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih punya pekerjaan yang bisa menyelamatkanku dari meminta-minta ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih punya anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Bayangkan wajah
anak kita satu persatu, dari anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Bayangkan, terima kasih, sambil bilang terima kasih ya Allah. Lalu ikuti lagi, terima kasih ya Allah, hari ini aku masih punya sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik, rekan-rekan kerja yang baik, atasan yang baik, ya, pimpinan yang baik, yang bisa membawaku ke surgamu dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, ikuti lagi, ya Allah, aku mulai hari ini dengan hati yang penuh syukur ya Allah. Sambil senyum dan mengakhirinya dengan hati yang lebih syukur lagi ya Allah. Ya Allah, aku memulai hari ini dengan hati yang ikhlas ya Allah. Hadirkan rasa ikhlasnya dan mengakhirinya dengan hati yang lebih ikhlas lagi ya Allah. Ya Allah, dengan anugerah dan rahmat-Mu, aku yakin hari ini adalah hari keberuntunganku ya Allah. Hari yang penuh dengan keberkahan dari-Mu untukku dan keluargaku. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, dengan anugerah dan rahmat-Mu, aku yakin hari ini adalah hari kebahagiaanku. Hari kebahagiaan pasanganku. Hari kebahagiaan kedua orang tuaku. Hari kebahagiaan keluarga besarku ya. Hari kebahagiaan murid-muridku ya Allah. Hari kebahagiaan anak-anakku. Hari kebahagiaan para wali muridku ya Allah. Hari kebahagiaan rekan-rekan kerjaku, sahabatku, teman-temanku, dan orang-orang yang mengenalku maupun yang belum mengenal. Ya Allah, aku yakin hari ini adalah hari kebahagiaan orang-orang yang membenciku, orang-orang yang menzolimiku ya Allah. Berikanlah kepada mereka keberkahan, keberlimpahan rezeki ya Allah. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Yang mencintai-Mu dengan sepenuh hati mereka. Yang menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, bimbinglah hati mereka untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, dengan anugerah dan rahmat-Mu, aku yakin hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan diriku. Dengan izin-Mu. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Bayangkan betapa bahagianya. Doakan semua orang dengan ikhlas. Ambil nafas. Hembuskan perlahan. Alhamdulillah. Sekali lagi ambil nafas. Subhanallah. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Sambil bilang Alhamdulillah. Sampai rileks bahunya. Terima kasih ya Allah. Senyum yang paling manis buat Allah. Nah, gimana Bapak Ibu guru semua? Boleh tuliskan di kolom chat. Ini yang saya praktekkan kepada anak-anak murid saya yang SMP, di mana mereka adalah masa-masa labil. Mereka diajak berterima kasih sama Allah. Mungkin mereka jarang diajak berterima kasih sama Allah. Setiap sebelum pembelajaran di awal saya melakukan ini kepada anak-anak murid. Luar biasanya itu tadi efeknya anak-anak yang bipolar, anak yang anxiety, bahkan anak yang mungkin udah nggak punya semangat hidup. Saya pernah punya anak murid saya kelas 5 SD, dia sudah cuci darah per 2 pekan sekali, ya. Karena memang ada permasalahan, ada juga yang diabetes kayak gitu ya, diabetes awal gitu. Itu luar biasa. Dia datang ke sekolah udah tidak ibaratnya gini, hidup segan mati tak mau gitu ya. Sudah tidak punya semangat hidup. Tapi pada saat
kita ajarkan untuk berterima kasih sama Allah, bersyukur dan berterima kasih sama Allah. Lalu kita masukkan hal-hal positif apa yang mau kita masukkan ke anak murid. Kalau tadi kan untuk guru ya, tapi kalau kita tinggal sesuaikan nanti untuk anak murid. Apa luar biasa yang dirasakan dampaknya kepada anak-anak. Dia jadi semangat, dia punya gairah hidup, dan pembelajaran itu mereka motivasinya bukan dari saya, tapi datang dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Itu sih sharing saya sore ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Memang kalau pakai musik dibantu ya, itu lebih cepat lagi untuk masuk ke dalam nurani bawah sadar kita, supaya lebih nyampe lagi. Tapi gimana? Boleh buka mic-nya? Apa yang dirasakan? Tadi guru saya yang saya rasakan, guru, tadi saya keluar air mata saya, guru. Masya Allah. Lebih lega, Guru Intan. Masya Allah, Guru Raihan. Iya. Ya, yang lain mungkin mau sharing, silakan di open mic. Ini baru satu bentuk pembiasaan di pagi hari sebelum belajar gitu ya, yang saya lakukan di kelas gitu. Ada satu lagi, jadi diajarkan kepada anak-anak bagaimana pada saat mereka marah untuk bisa meregulasi emosi. Guru Nurtika, alhamdulillah menjadi 8, Ibu, alhamdulillah. Padahal tadi dia pakai musik ya. Apalagi kalau pakai musik, wah benar-benar berurai air mata. Lebih terasa lagi gitu ya. Ada lagi yang mau sharing pengalamannya? Nah, kira-kira kalau ini dibawa ke kelas, menurut Bapak Ibu guru, apa sih yang akan dirasakan oleh anak murid kita? Silakan, boleh. Open mic boleh. Saya pikir ini sangat bagus, guru, untuk diterapkan di kelas. Kalau saya guru di kelas, biasanya untuk melihat kondisi anak-anak saya, kelas 5 itu, saya biasanya kalau absen, saya sebut namanya, mereka menyebutkan perasaan mereka. Tapi tapi kadang-kala menurut saya itu tidak, ini guru, tidak, bahkan ada yang masih tertutup perasaannya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan, berarti disesuaikan saja nanti kalimat-kalimatnya. Iya, guru, sangat bagus, guru, kalau diterapkan. Apa saya bisa bertanya, guru? Belum. Ini sudah masuk gimana nih, Guru Nadia? Belum dibuka pertanyaan. Ya, guru. Pertanyaan. Boleh, Guru, kita buka sesi pertanyaan dulu ya, Guru. Luar biasa ya pemaparan materi dari guru gitu ya. Jadi sepertinya sudah banyak yang tidak sabar bertanya. Kita tampung pertanyaan dulu, dikumpulkan, atau jawab satu persatu, Guru? Jawab satu persatu aja langsung. Oke, baik. Silakan kepada Guru Raihana. Silakan. Ya, terima kasih, guru, atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat, bukan cuma untuk saya pribadi, tapi insya Allah saya akan berbagi dengan rekan-rekan teman saya, karena sering kalau sudah pulang sekolah kami sering curhat, ada yang sering marah-marah dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, guru, yang pertama, bagaimana cara mengetahui anak tersebut depresi ringan supaya kita bisa dapat mencegah sesuatu hal yang tidak ini, seperti kemarin, guru, bulan kemarin, seperti saya sudah Tata diam dulu, mama bertanya dulu. Bulan kemarin saya sering absen murid saya yang sudah tadi saya ceritakan. Ternyata ada murid saya yang sangat polos, guru. Dia menjawab absen saya panggil namanya, dia bilang dia sedih. Selama 2 minggu dia sedih.
Jadi saya khawatir guru karena itu berpengaruh juga pada saat pembelajaran. Saya coba 1 hari, saya coba ajak dia berbicara, ngobrol santai, tapi tidak terkesan mewawancara. Karena saya pernah dapat dia di kelas pas di sudut baca itu dia menangis. Jadi saya panggil pada saat itu. Saya tanya, kenapa? Pertama saya buka pertanyaan dengan, sudah makan? Kenapa jam istirahat tidak bermain dengan teman-teman? Saya tanya seperti itu. Oh, dia sudah, saya tidak suka bermain guru untuk hari ini. Ibu saya tidak ingin bermain untuk hari ini, katanya. Saya bilang, oh, kenapa? Kenapa tidak ingin bermain? Kan biasanya mau bermain dengan teman-teman. Kenapa? Oh, sudah curhat dia guru mengenai dia punya orang tua di rumah. Ternyata orang tuanya lagi bertengkar di rumah. Iya. Jadi saya guru yang jadi pertanyaan saya, kira-kira kalau saya menemukan hal seperti itu lagi dalam kelas saya, kira-kira bagaimana cara saya untuk meringankan depresi seperti itu, terjiwanya anak-anak yang kalau saya menemukan lagi kasus seperti itu di kelas saya, guru. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, kan saya punya 3 orang anak di rumah, guru, semuanya cewek, semuanya perempuan. Yang anak pertama sudah 15 tahun, anak kedua 7 tahun, kelas 1 SD, anak ketiga 4 tahun. Kalau yang sering guru, yang sudah guru paparkan tadi, saya sudah coba guru, apalagi mengurangi penggunaan gadget. Hanya untuk anak yang umur 15 tahun ini, guru, yang agak susah. Kalau kemarin dia terbuka, tapi mungkin karena gadget juga, guru, karena HP juga. Kira-kira bagaimana cara saya, kan anak yang sudah umur 15 tahun itu maunya cuma sama teman. Kalau ditunjukkan kasih sayang, dipeluk, dicium, apa ini, mama ini mau cium-cium, mau polo-polo, sudah besar, tidak mau lagi seperti itu. Kira-kira bagaimana cara kita sebagai orang tua, guru, supaya anak ini tetap terbuka dengan kita, walaupun dia sudah tidak mau lagi dipeluk, diajak curhat, lebih suka curhat ke teman, seperti itu, guru. Apalagi anak 15 tahun sudah mulai puberitas, jadi banyak yang saya pikirkan sudah banyak, guru. Jadi seperti itu. Terima kasih, guru. Semoga bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih pertanyaannya langsung diborong ini. Ini mungkin juga sebenarnya pertanyaan yang bakal ditemui juga sebenarnya oleh teman-teman yang lain gitu ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya, Guru Raihana ya. Jadi yang pertama itu gimana kalau menemukan anak murid ya? Mungkin yang pertama adalah memetakan dulu gitu ya. Tadi guru udah bagus banget, itu udah misalnya kalau absen lalu menjawab perasaan dia gitu ya, atau bisa pakai stiker misalnya ya, pakai dia gambar sendiri, dia tempel di papan tulis juga bisa, misalnya muka senyum, muka sedih, muka bahagia gitu ya, bisa seperti itu untuk yang sudah mewakili ya, luar biasa. Jadi itu yang pertama, itu udah bagus kita untuk mengidentifikasi atau memetakan. Nah itu sebaiknya itu dicatat, guru. Jadi setiap hari itu kita punya catatan setiap anak 20, anak 40 sama aja kita catat semuanya. Dan karena kita absen satu-satu kan gitu ya. Yang pertama itu untuk memetakan dulu. Setelah kita petakan, kita kan karena kita punya catatan berdasarkan data, ini kok 2 pekan dia nulisnya sedih terus. Nah ini kan berarti anak-anak yang menulis sedih ini yang akan kita jadi perhatikan dulu gitu kan. Berarti kan ada berapa anak yang seperti ini.
Nah, sudah sampai mana? Dia catatan udah sampai menangis misalnya, itu berarti catatan tambahan lagi tuh, gitu kan. Nah, bagaimana yang pertama kali apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, harus kita lakukan adalah kalau menemukan anak-anak seperti ini kita tanpa bicara, kita hanya peluk saja. Itu terapinya. Jadi peluk dengan sepenuh hati, kita peluk supaya dia merasakan kehangatan dan rasa yang tulus gitu, nyampe ke hati dia, kita peluk. Dia cuma butuh didengarkan saja sebenarnya. Sampai dia siap untuk bicara. Kadang kita memang sebagai orang dewasa kadang nggak sabar juga, pengen cepat-cepat dia cerita gitu kan. Tapi kadang-kadang anak juga tidak mau langsung membuka diri, maka kita peluk, dia kasih kenyamanan, nggak harus cerita. Kita peluk lalu kita usap punggungnya gitu ya. Sudah tenang nak gitu. Kalau dia ngerasa kayaknya udah nanti pas udah pulang sekolah dia masih senang di sekolah, ya itulah kadang-kadang jadi guru inspiratif itu apa ya, butuh pengorbanan waktu yang lebih gitu membersamai anak-anak murid. Saya kadang-kadang tuh makan siang pun saya di kelas nemenin murid-murid saya sambil ngobrol ngalor ngidul, karena kesempatan ngobrolnya yang seru-seruan tuh kan pas lagi istirahat gitu ya, jam makan siang. Jadi saya ngobrol ngalor ngidul sama anak-anak itu, nanya ini nanya itu gitu ya. Dan ini yang perlu diperhatikan juga pada saat bertanya sama anak itu, hindari kata kenapa. Karena sebenarnya pada saat kita bertanya dengan kata kenapa, itu sebenarnya secara psikologis anak itu akan melakukan defensif di dalam otaknya. Ini otomatis, bukan karena anak itu nggak mau cerita, tapi ini otomatis si otak ini akan membuat defensif kalau ada pertanyaan kata kenapa. Maka ubah kalimatnya. Apa yang kamu rasakan? Mengapa? Bisa boleh mengapa. Kenapa sama mengapa karena beda. Direspon oleh otaknya itu berbeda gitu. Lalu tanyanya seperti itu, apa yang kamu rasakan? Ya ditanya apa perasaan dia. Itu aja dulu. Nggak usah berat-berat dulu, nggak usah ditanya alasannya dulu. Biarkan dulu kita tanya apa yang kamu rasakan. Terus kita validasi. Kamu sedih ya? Nah, udah gitu aja. Supaya anak tahu, oh kamu khawatir ya, gitu misalnya. Kamu sedih misalnya. Nanti dia ngangguk, kamu khawatir. Nanti dia ngangguk atau kamu marah gitu. Itu kita validasi apa yang dia rasa. Supaya anak juga tahu perasaannya. Itu ya. Untuk pertama tadi yang Ibu lakukan sudah benar, guru lakukan itu memetakan. Habis itu kita kalau bertanya tidak pakai kata kenapa, tapi lebih kepada apa, bagaimana boleh, mengapa boleh ya. Supaya apa? Supaya otak anak ini mau membuka diri gitu. Nah, bagaimana anak-anak yang terlihatnya banyak juga kasus ya, anak-anak ini yang terlihatnya ketawa-ketawa mulu di kelas, bahagia terus nih anak ini, ketawa-ketawa terus. Tapi saya perhatikan misalnya anak ini kok sering dia dibulian ya sama teman-teman karena fisiknya misalnya gitu. Misalnya jangkung hitam gitu ya. Terus sama anak-anak tuh ya pokoknya jadi sumber bully lah. Dan itu bukan cuma 1-2 orang yang ngebully, itu banyak. Cuma karena dia merasa itu temannya bercanda, dia memang bilangnya di depan, bilangnya nggak apa-apa Bu, udah biasa. Emang kamu nggak sedih kamu dibilang kayak gitu sama teman kamu? Enggak Bu, udah biasa gitu. Tapi ternyata ada akhirnya imbas dari hal itu. Anak itu klepto di kelas, dan itu dilakukan dari kelas 5, dari kelas 4. Tapi kleptonya ini berbentuk uang ya. Dan tapi apa yang dilakukan dari uang itu dia buat naktir-naktirin teman-temannya sekelas. Karena dia butuh pengakuan. Nah kan ini kan nggak akan ketahuan kalau kita berbicaranya langsung kenapa. Justru kita bilang, kita apresiasi dia dulu, terima kasih sudah jujur ya nak ya, Ibu senang kamu jujur tentang perasaan kamu, misalnya kayak gitu. Jadi masuk dengan pertanyaan yang empatik gitu. Dan menghindari kata kenapa.
Itu dulu sih mungkin kalau untuk pertanyaan pertama. Nanti ada lanjutannya, ya nanti di webinar berikutnya kali ya. Ya, bagaimana menangani berikutnya. Seru nih guru webinar. Guru. Bukan saja ada info di jadi saya Mudah-mudahan kita tanya dulu SGI. Jadi nanti sebenarnya kalau webinar berikutnya pengennya komunikasi kata apa sih yang sebenarnya efeknya kepada anak, kata ini efeknya apa pada anak, itu ada urutannya semua. Itu nanti menarik sekali bisa diterapkan pada anak. Tadi sekalian solusi buat anak guru yang sudah usia 15 tahun. Jadi memang ada pilihan-pilihan kata yang nanti efeknya apa gitu ke anak ya. Kalau untuk anak 15 tahun, anak saya bahkan udah kuliah semester 6. Ya. Laki-laki pula. Ya. Masih suka ngobrol sama saya, masih deket, masih mau dipeluk, masih mau dicium. Anaknya gedean dia. Gedean dia daripada saya gitu ya. Fisiknya. Tapi ya itu tadi, sebenarnya yang paling pertama kalau kita punya anak 3, kita punya anak 5 misalnya. Yang paling pertama solusi awal adalah pastikan punya waktu kencan berdua dengan anak. Sudah diterapkan kah? Jadi kencan berdua, kenapa sih harus berdua? Kan anak-anak yang lain pada ngiri. Loh, kalau kita kasih tahu dari awal, kita obrolin dari awal, ini bulan ini jatahnya sama kakak ya, gitu, kakak yang pertama. Bulan depan sama kakak kedua, jalan-jalan. Dan jalan-jalannya tuh bukan 1-2 jam. Karena kita lagi membangun relasi, membangun hubungan, ya memanusiakan manusia gitu, memanusiakan anak-anak kita gitu ya. Mereka bukan sebagai objek anak gitu, tapi mereka sebagai pribadi mereka sendiri gitu yang butuh didengarkan. Nah, biasanya saya meluangkan waktu itu 1 harian full. Minimal banget adalah setengah hari, 6 jam gitu ya. Saya bisa sampai 12 jam sama anak itu kalau pergi, dan mereka happy banget gitu mau pergi sampai sore gitu. Kita ngobrol. Jadi di masa 1 harian itu karena kita cuma berdua, ngobrolnya lebih intens, lebih deep ya, lebih dalam. Obrolannya pertama ngalor ngidul dulu, nanti lama-lama tuh mulai gimana kita bisa mengetahui pola pikir dia, cara pandang dia, cerita-cerita teman-temannya. Dan kita tanpa menginterupsi. Jadi kita dengarkan saja tugas kita. Nah, disitulah anak mulai merasa sebuah kenyamanan. Oh ternyata mama nggak bantah aku terus misalnya gitu ya, atau nggak interupsi aku terus, tapi dengerin. Kadang anak cuma pengen kita dengerin, nggak harus ditanggapi kadang-kadang. Tapi kita dengarkan dengan seksama gitu. Mata ketemu mata, dia ngobrol kita perhatiin gitu ya. Gadget kita taruh gitu ya. Kecuali dia lagi ke toilet baru kita cek WA gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi setiap anak itu dari kecil itu saya sudah programkan bergantian untuk pergi. Jadi anak-anak, setiap anak walaupun anak saya banyak, mereka merasa seperti anak tunggal semua. Kalau pergi berdua saja dengan saya, mereka merasa seperti anak tunggal. Jadi mereka rasa kasih sayangnya itu ibaratnya tankingnya itu terpenuhi gitu, karena ada waktunya gitu, yang memang mereka bisa puas cerita tanpa ada intervensi dari adiknya yang cerewet misalnya gitu kan. Biasanya kan salah satu anak tuh ada yang sangat mendominasi ya cerewetnya gitu. Nah, itu menghindari anak-anak. Saya pernah ada kejadian kembar, ibunya nggak percaya kalau kakaknya pendiam, adiknya itu cerewet banget, kembar. Ibunya nggak percaya kalau anaknya itu yang pertama itu punya kecerdasan komunikasi, karena orang diem terus kok. Terus saya tanya, Bunda pernah bawa dia pergi bersendiri doang nggak sama dia gitu? Enggak, kita kalau pergi selalu bertiga. Oke, pada saat bertiga siapa yang mendominasi perbincangan? Adik, ya gitu. Jadi bukan karena anak itu tidak punya kecerdasan komunikasi, tapi tidak terstimulasi karena terintervensi oleh adik gitu. Jadi kadang kita yang kadang nggak sadar, kita tidak memberi ruang untuk dia berbicara. Nah, terus pada saat dia berbicara, tiba-tiba kita banyak intervensi. Misalnya dia belum selesai,
ih kalau menurut mama jangan kayak gitu misalnya gitu. Kita ngomong sekali itu, anak ingatnya seumur hidup, gitu ya. Nah, jadi pada saat dia cerita ya udah dengerin aja. Nah, lalu nanti gini, oh saya lebih banyak pertanyaannya ke anak itu, oh, gimana menurut pendapat kamu kalau kayak gitu, ketemu teman kamu yang kayak gitu. Kalau aku sih gini Mi, gitu. Oh ya, bagus. Baru nanti kalau anak nanya, kalau menurut Umi gimana? Oh, kalau menurut Umi sih seperti ini, tapi kan kembali lagi ya, itu kan pilihannya kamu, gitu kan. Jadi gitu, itu yang bikin anak itu nyaman untuk bercerita. Mudah-mudahan sih membantu ya. Ini sih sebenarnya apa yang saya lakukan saja pada anak-anak saya yang sudah besar masih mau dipeluk, dicium gitu ya. Oke, sudah Guru. Ya. Nah, silakan. Kita mudah-mudahan satu pertanyaan lagi ya Guru ya. Apa Guru? Ya, boleh. Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana guru-guru yang lain? Apakah masih ada yang bertanya? Sudah ini semua kayaknya. Iya. Sudah diwakilkan oleh Guru Raihan gitu. Alhamdulillah kalau sudah terwakilkan ya, jadi sekaligus. Dan mudah-mudahan manfaat ya. Jadi tadi mungkin saya ulangi, yang pertama tadi pastikan kita sudah memetakan untuk murid ya. Dan kita sudah punya buku khusus untuk pemetaan karakter gitu ya, atau kepribadian mereka, perasaan mereka gitu ya. Terus yang kedua tadi kalau untuk anak pastikan kita punya waktu khusus. Pergi bareng jadi anak itu merasa menjadi anak tunggal. Ya, yang bisa deep talk. Dan itu kita sediakan waktu minimal 1 hari penuh untuk dia aja, nggak buat yang lain. Itu sih salah satu tipsnya. Mudah-mudahan manfaat ya Guru ya. Ya, jika sudah tidak ada mungkin Guru. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup saja webinar kita hari ini Guru. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Guru Yuleha. Guru. Saya menantikan webinarnya Guru. Terima kasih Guru Rehan. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu berani. Izin meninggalkan kan ku kejar mimpi Ya, silakan. dan ku terbang tinggi Izin ya semuanya. tapi